Beberes kamar nggak tahu yang keberapa kalinya, lanjut bersih-bersih dapur yang seharian nggak pernah aku bersihin. Ini tuh pemandangan kamar aku di siang hari, padahal pagi tadi juga udah aku beresin. Beberapa jam kemudian pemandangannya udah kayak nggak pernah diberesin aja satu hari. Kelakuan siapa ya? Kelakuan anak aku. Tapi nggak apa-apa, karena anak aku sendiri yang ngelakuinnya, yang ngeberantakinnya. Jadi udah kita tarik napas dulu sebelum lanjut untuk beberes. Dan aku juga matiin AC karena aku mau buka jendela ini supaya lebih terang. Sebenarnya lebih enak tadi ya dingin-dingin gimana gitu, tapi ya udah ini aku buka aja supaya kamar aku lebih terang, jadi lebih kelihatan gitulah. Sebenarnya berantakan ini tuh bukan cuman andil anak-anak aku aja ya, ini tuh ada andil dari aku juga yang kurang telaten gitulah kalau urusan beres-beres. Harusnya kalau anak aku habis main atau habis ngapa-ngapain tuh aku beresin sedikit-sedikit, tapi aku bukan tipe orang yang telaten banget kayak gitu. Aku bisanya tuh beberes yang langsung sekalian, nggak bisa gitu kalau beberes sedikit-sedikit, beresin sedikit-sedikit, beresin. Nggak tahu ya, beda orang beda cara kalian. Nah kalau suami aku tuh tipe yang kayak gitu, dikit-dikit beberes, dikit-dikit beberes. Jadi nggak pernah ada tuh keadaan kamar yang kayak tadi kalau ada dia. Kalau aku pemandangan kayak tadi tuh udah biasa banget, soalnya aku juga agak gerasa kerusuk gitu loh teman-teman. Kadang habis pakai barang nggak aku balikin ke tempatnya. Ditambah anak-anak aku yang sangat-sangat aktif sekali menghambur. Terjadilah dua combine yang epic banget hasilnya, yaitu keadaan kamar yang kayak kapal pecah. Entah itu pagi, siang, sore, udah pasti pemandangan kayak gitu selalu ada. Dan ini untungnya udah selesai ya, udah aku bersih-bersihin lantainya, tinggal perintilan-perintilan dan mainan-mainan tuh aku balikin dulu keluar. Spraynya tadi aku buka dan mau aku cuci dulu. Nah ini penampakan pas udah bersih, ini tuh sebentar banget ya, nggak bakalan bertahan lama, paling nggak nyampe sore udah berantakan lagi. Terus lanjut karena kamar udah bersih, jadi anak-anak aku di sana ya pada anteng semua, ada juga yang lagi tidur. Nah aku lanjut nih untuk beberes di bagian dapur yang udah seharian banget kemarin aku nggak pernah bersihin. Bukan nggak pernah dibersihin yang gimana-gimana ya, cuman nggak pernah aku lap-lapin gitu di bagian kompor, bagian meja kompornya, karena Ade Bayi itu kemarin habis vaksin gitu ya teman-teman, jadi makanya agak rewel dan aku nggak punya waktu banyak untuk ngerjain hal-hal yang bukan nggak penting sih, cuman belum terlalu mendesak. Nah, hari ini karena agak lumayan anteng gitulah, nggak serewel kemarin, jadi aku tinggal dulu untuk beberes dapur ini karena udah nggak nyaman banget gitu ya ngelihatnya. Walaupun aku bukan orang yang bersih-bersih banget, cuman kalau lumayan kotor tuh kayak segitunya juga sih. Nah, makanya di sini aku beresin dulu. Dimulai dari bagian kompor yang aku lapin semua sisi-sisinya, terus tatakannya aku ambil, terus rak-rakan bumbu sama sendok ini juga aku lap-lapin, sama dinding-dindingnya. Karena emang di situ tuh lumayan kotor gitu ya teman-teman, walaupun nggak pernah ditempatin apa-apa, mungkin karena percikan minyak campur sama debu-debu yang berterbangan, jadinya makanya lumayan kotor. Nah, jadi di sini aku lap-lapin dan udah bersih. Lanjut aku balikin semua barang-barangnya. Terus di sini aku lanjutin untuk bersihin lagi etalase ini yang udah lama banget gak pernah aku bersihin, udah semingguan kayaknya. Karena emang kan aku habis nginep di rumah mamaku ya, semingguan gak pernah aku bersihin. Dan emang waktu ada pas suami emang belum sempet aku bersihin juga, cuman aku lap-lapin sekadarnya aja yang kotor-kotor yang kelihatan gitu. Nah di sini baru aku mau bersihin bener-bener, ini aku keluarin semua isinya, terus aku semprot-semprot pakai cairan sabun dan aku lap-lap pakai lap basah supaya kotoran-kotoran yang nyangkut-nyangkut itu tuh keangkat. Pokoknya kali ini aku tuh bersih dapur bener-bener bersih, kalau bisa dibilang tuh deep cleaning, walaupun ya nggak deep banget lah, cuman bisa dibilang lumayan effort gitu kan. Biasanya cuma ngelap meja kompor aja sama kompor, terus habis itu udah tinggal nyapu-nyapu aja baru lanjut cuci piring. Tapi kali ini tuh enggak, ini tuh lumayan bener-bener beberes gitulah. Nah ini udah selesai, tinggal aku masukin lagi semua barang-barang yang tadi aku keluarin, aku balikin lagi ke dalam sini. Berlanjut ke bagian samping-sampingnya ini aku bersihin juga rice cooker yang emang gak pernah aku lap-lapin juga, karena emang hal-hal kayak gini tuh luput banget dari perhatian. Terus ini tempat air juga baru banget aku lapin, dan aku juga nggak lupa untuk bersihin bagian bawahnya. Udah pasti dong ya, masa perabotannya aja yang dibersihin tapi bagian bawahnya enggak, kecuali bagian etalase itu ya aku nggak bisa ngangkat, jadi nggak bisa dibersihin bagian bawahnya. Lanjut aku ngelap-ngelap kulkas lagi, itu lapnya aku habis cuci ya teman-teman, bukan dari sini terus aku langsung aja gitu, nggak aku cuci tapi aku cuci dulu. Nah ini hasilnya pas udah bersih, udah tenang banget dilihatnya, walaupun lantainya masih kotor, tapi seenggaknya naikin mood banget gitulah, dari yang 20% jadi 80 lah, belum jadi yang 100%, tapi lumayan banget, lumayan seneng gitu ngelihatnya karena udah bersih. Terus lanjut di bagian rakakan putih ini mau aku bersihin juga, mau aku lap-lapin, terus perabotan yang kotor berdebu aku mau cuci aja, dan udah tinggal mindahin galon aja. Bagian itu tuh sebentar banget karena emang gak terlalu kotor dan barangnya juga gak terlalu banyak. Terus ini aku lanjut ke bagian lemari piring yang kalau kalian lihat before after aku lapin tuh ada banget, kelihatan banget buteknya lemari piring ini, karena emang kayaknya ada sebulanan deh gak pernah aku lap-lapin, jadi ya gitu kelihatan banget
utek-uteknya. Terus nggak lupa juga untuk bagian meja aku lap-lapin. Pokoknya ini aku lap-lapin semua ya. Oh iya, bagian atas lemari ini tuh udah aku bersihin sebelumnya, jadi makanya aku nggak. Tapi waktu itu tuh nggak aku videoin, cuman aku lap-lapin aja. Lanjut, di sini aku mau nyusunin piring. Sebenarnya aku mager banget nyusunin piring ini. Udah ada 2 keranjang dan piring-piringnya tuh lumayan habis kalau yang di lemari piring ini. Adanya tuh di keranjang, jadi makanya aku susunin. Soalnya agak ribet kalau ambil di keranjang yang ketumpuk-tumpuk gitu, jadi makanya aku susun aja. Karena di belakang tuh cucian piring aku numpuk banget. Takutnya nanti nggak ada keranjang lagi untuk menampung piring-piring bersih yang aku cuci nanti. Jadi usah kita susun aja semuanya. Dan ini udah selesai. Anak aku juga udah nangis. Di sini sebenarnya aku mau lanjut. Masih panjang banget sebenarnya perjalanan, nyapu, nyuci piring. Tapi di sini adik bayi tuh udah nangis. Jadi udah aku mau mandi dulu. Karena nggak mungkin aku kasih ASI dalam keadaan berkeringat dan kotor banget kayak gini. Jadi udah aku mau mandi dulu. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum.